Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengucap syukur kita semua sehat. Saya percaya kita dalam lindungan Tuhan yang luar biasa. Minggu ini tanggal 30 Agustus kita kembali akan ibadah online. Saudara, saya berdoa saudara tetap sehat, sukacita, dan tetap bisa menikmati hadirat Tuhan dan kebaikan Tuhan walaupun ibadah dari rumah. Terima kasih buat semua kesetiaan saudara, jemaat Tuhan yang kasih maupun pelayan yang luar biasa. Tetap ibadah online selama sudah berbulan-bulan, sejak dari bulan Maret sampai sekarang. Sungguh luar biasa, saya mengucap syukur. Minggu ini jam 10 pagi, kita minggu ini dilayani oleh Pendeta Jimmy Yefta Lesnusa, seorang coach dari Christian Men's Network, atau yang kita kenal dengan pria sejati ya. Beliau sangat luar biasa, bisa memberikan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua dengan tema promoting. Kita akan belajar bagaimana ketaatan yang luar biasa itu akan menghasilkan, mendatangkan promosi dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara dan Tuhan, seringkali warga kerajaan tidak mengerti nilai daripada kesabaran, ketekunan, dan ketahanan. Dalam Yakobus pasal kelima, maka Tuhan memberikan contoh, yaitu tentang Ayub. Seringkali kita cuma khotbah tentang Ayub itu tentang apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan, which is good. Tetapi kita harus tahu, Ayub juga tidak sabar. Dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan teman-temannya. Padahal dia sebutkan orang jujur, tulus, ya, menjauhi kejahatan, ya, orang yang hidupnya benar, yang mendahulukan Tuhan. Tetapi lewat apa yang kita hadapi hari ini, pertama-tama is revealing about ourselves. Dan firman Allah mengatakan, tirulah teladan dari para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Saya berbicara pada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang berbicara demi nama Tuhan, setiap kepala keluarga, apa yang Tuhan tuntut daripada kita, dan apa yang orang-orang yang kita pimpin atau keluarga kita mau lihat daripada kita. Pertama tentu saja kesabaran itu, dan ketekunan dan ketabahan itu tidak mudah, saudara. Ketekunan itu melakukan sesuatu secara berulang-ulang sehingga menjadi satu habit. Endurance itu tidak banyak orang yang mendapatkannya. Kesabaran itu makrotimia, ketekunan itu hipomone, dengan tetap joyful, tetap melakukan tugas-tugas kita, sekalipun ada banyak tekanan, banyak kesulitan. Dan kemudian hipomeno, itu endurance, ketahanan. Saudaraku kasih Tuhan, in your patience possess ye your soul. Di dalam ketekunanmu, kamu akan menyelamatkan jiwamu. Itu firman Tuhan. Kita belajar tentang Ayub, tapi penekanannya di sini apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan. Kita bicara tentang the end. Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Saya memulai pelayanan saya dan kehidupan mengikut Kristus 40 tahun yang lalu. Yang penting bukan awalnya, bagaimana saya mengakhirinya. Apakah saya akan mencapai yaitu keutuhan, ya, sempurna, lacking nothing. Karena itu yang penting itu bukan doing, bukan khotbah saya, bukan nubuatan, bukan tulisan-tulisan saya. Yang penting itu being. Karena firman Tuhan dikatakan Tuhan itu maha penyayang, penuh dengan belas kasihan, ya. Polis planktos itu artinya lebih dari belas kasihan, tapi luar biasa, ya.
Kalau saya membaca itu, karena goalnya itu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan melihat orang banyak yang terlantar itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Biarlah saudara dan saya yang mencapai buah yang matang, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan biarlah sifat Tuhan itu ada pada kita. Saya percaya setelah melalui ujian itu, Ayub menjadi pribadi yang baru. Karena firman Allah mengatakan, ketika Ayub berdoa buat teman-temannya yang mengata-ngatai dia, maka saudaraku, Tuhan memulihkan keadaannya. Baru-baru ini sedikit kesaksian, saya diberitakan di mana-mana Pak Arifin itu tinggal menunggu waktu karena terpapar COVID-19. Padahal tidak seperti itu. Tapi di situ saya tahu ada orang yang mengutuki saya dan ada orang yang mendoakan saya. Dan apa tugas saya? Mendoakan orang-orang yang pura-pura baik itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya nanti seperti Ayub, maka Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Saya yakin dan percaya, nanti pelajari lagi kitab Yakobus ini luar biasa, very practical. Dan saya percaya saudara dan saya mencari mahkota kehidupan itu yang sifatnya kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Segenap hati
Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sungguh baik buat kita semua. Amin. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu,
Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidup
Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada hari ini, hari Minggu ya saudara-saudara ya, di mana kita bersama-sama untuk dalam ibadah online. Dan saya yakin percaya bahwa berkat Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita di masa pandemi COVID-19 ini. Sebab apa saudara-saudara? Sesuai dengan tema kita bulan ini yaitu promoting atau promosi, di mana Tuhan inginkan supaya kehidupan kita tetap menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Baik, Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sangat yakin percaya bahwa gereja sampai saat ini tentunya diizinkan oleh Tuhan sebagai representatifnya Tuhan di muka bumi. Kenapa saudara-saudara? Karena firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa kita ini dipanggil adalah untuk melayani, bukan dilayani. Nah, gereja Tuhan fungsinya adalah untuk mempromosikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya saudara-saudara, di mana Tuhan inginkan juga supaya seluruh keberadaan kerajaan Allah itu dipromosikan melalui gereja Tuhan. Sehingga seperti firman Tuhan katakan, bumi akan penuh dengan kemuliaannya. Bumi akan penuh dengan kuasanya. Bumi akan penuh dengan kasihnya. Dan bagaimana tuh saudara-saudara hal itu terjadi? Ya seperti bagaimana visi dan misi daripada Tuhan pertama kali dalam penciptaan itu dalam Kejadian 1 ayat 27-28, atau saya langsung saja ke 28 saudara-saudara, dikatakan bahwa marilah kita untuk memberikan lebih banyak lagi kemuliaan demi kemuliaan lewat keturunan ilahi kita, lewat keturunan gereja yang ada saudara-saudara. Sebab itu mari kita mau bersama-sama melihat juga dalam perjanjian baru, dalam amanat agungnya Matius pasal 28 ayat 18-20 dikatakan bahwa Tuhan ingin supaya kita pergilah, beritakanlah, ajarkanlah. Ya saudara-saudara ya, ini yang Tuhan inginkan sebenarnya. Sebab itu mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi gereja yang promoting atau promosi kepada dunia ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baik, kalau saya lihat nih saudara-saudara, kita baca dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9, 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan, bisa ditolong tampilkan, 1 Korintus 3 ayatnya ke-9, di situ dikatakan bahwa karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladangnya Allah dan bangunan Allah. Sekali lagi, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini jelas sudah mengatakan bahwa kita ini adalah ladangnya Allah. Saudara-saudara, kenapa dikatakan ladang? Ladang adalah tempat atau area tanah yang diusahakan atau untuk ditanami. Sekali lagi, kenapa Tuhan katakan ladang? Dikatakan bahwa kita adalah ladangnya Tuhan, yaitu supaya ladang itu atau tempat itu diusahakan dan ditanami. Ya saudara-saudara, artinya apa? Jemaat Tuhan itu adalah ladangnya Tuhan. Untuk apa saudara-saudara? Supaya ladang itu bisa dipromosi. Saudara-saudara, ketika saya pergi ke Pangandaran yang bernama Green Canyon, bukan Grand Canyon ya, Green Canyon di Padalarang saudara ya. Saya lihat di sana saudara-saudara begitu bagus sekali pemandangannya. Terutama sebelum kita masuk daripada Padalarang itu masuk di Majalengka saudara-saudara, itu banyak ladang-ladang yang luar biasa indah ditata rapi. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita ini adalah ladangnya Tuhan. Ladang yang bisa dilihat, ladang yang bisa ditanami, ladang yang bisa diusahakan. Oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Sebab itu saudara-saudara, mari kita mau kehidupan kita supaya setiap hari sebelum kita mempromosikan diri kita sebagai gereja yang berdaulat, gereja yang
gereja yang berkuasa di muka bumi ini, mari saudara-saudara kita mau supaya mempersiapkan diri kita, mempromosikan diri kita melalui firman Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa kan kamu adalah bangunan, dan kamu adalah bangunan. Saudara, tentunya bangunan di muka bumi ini semuanya berlomba-lomba untuk bagaimana membangun sebuah bangunan yang megah, yang bagus dilihat, indah dilihat. Ya, ada yang rumah seperti biasa saja, ada yang mansion, ada yang villa, saudara-saudara ya, bahkan ada yang berbentuk yang boleh dikatakan wah, kalau ketika dilihat wah, saudara-saudara. Kenapa saudara-saudara? Karena bagus, karena indah. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita. Biarlah gereja Tuhan itu bisa dilihat semakin indah. Gereja Tuhan bisa dilihat semakin wah. Saudara-saudara, kata wah ini saudara-saudara sudah mencakup semua. Saya katakan wah karena apa saudara-saudara? Tidak bisa lagi dikatakan. Dia begitu megah, dia begitu indah, dia begitu luar biasa dilihat saudara-saudara. Bahkan apalagi saat di dalam rumah tersebut saudara-saudara. Maka lihat, waktu kita masuk rumah tersebut pasti kita katakan wah gitu. Nah saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi ladangnya Tuhan, untuk menjadi bangunannya Tuhan. Itu tentunya kita perlu yang namanya supaya bisa membangun lebih indah lagi, yaitu kita perlu yang namanya apa saudara-saudara? Belajar untuk supaya kita bersama-sama dengan Tuhan. Untuk apa saudara-saudara? Supaya kita didirikan oleh Tuhan, kita ditanam oleh Tuhan di sebuah gereja, dan gereja itu akan menjadi gereja yang berdampak. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Nah, bagaimana caranya saudara-saudara supaya kita ini bisa menjadi ladangnya Tuhan, bisa menjadi bangunannya Tuhan yang indah? Tentunya pertama yaitu supaya kita berusaha untuk mau taat di dalam firman Tuhan. Saudara tidak akan bisa mempromosikan sesuatu kalau tidak belajar tentang sesuatu. Sekali lagi, saudara tidak bisa akan mempromosikan sesuatu kalau saudara-saudara kalau tidak belajar tentang sesuatu. Saudara bisa mempromosikan sesuatu kalau saudara-saudara belajar tentang sesuatu. Nah hari ini saudara-saudara kita mau belajar bagaimana kita menjadi sesuatu yang berharga, yang berguna untuk dipromosikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, hanya satu saja yang kita pelajari pada saat ini. Satu langkah saja saudara-saudara. Langkah itu adalah langkah ketaatan. Bersama kita katakan ketaatan. Apa itu taat saudara-saudara? Taat saya baca di dalam kamus saudara-saudara dikatakan taat itu adalah taat. Dan taat itu adalah lakukan saja. Jadi begini saudara-saudara. Ketika gereja untuk menjadi gereja yang dipromosikan saudara-saudara, gereja itu harus taat kepada siapa yang mempromosikan kita. Bapak Ibu, tentunya kita harus bertumbuh di dalam gereja tersebut. Pertumbuhan di dalam sebuah gereja sangat penting buat kita, sehingga waktu kita berada di luar, waktu Kolose 3 ayat 23 kita lakukan saudara-saudara, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lihat, maka orang akan melihat bukan lagi seperti saya, Jimmy Jefta Lesnusa yang lakukan, tapi mereka melihat Tuhan Yesus Kristus yang melakukannya. Tetapi waktu Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita, tentunya tidak ada yang namanya kegagalan. Tentunya tidak ada yang namanya pending. Tidak ada saudara-saudara. Tentunya tidak ada yang namanya saudara-saudara kekacauan.
Tetapi ketika kita berada di dalam ketaatan bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan jelas mengatakan engkau akan dibuat menjadi berhasil dan beruntung. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Nah, ini saudara-saudara yang perlu kita pelajari pada hari ini. Nah, bagaimana saudara-saudara untuk mengembangkan dan melatih ketaatan ini, saudara-saudara? Yang pertama, yaitu kita mau supaya kita meletakkan dasar kita, hidup kita ini kepada otoritas yang benar. Sekali lagi, letakkan dasar hidup kita ini kepada otoritas yang benar. Siapa itu otoritas yang benar, saudara-saudara? Yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan berkata, saudara-saudara, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, berjalan dalam dunia ini, saudara-saudara, yang penuh dengan kekacauan, saudara-saudara, yang penuh dengan kebingungan, saudara-saudara, yang penuh dengan yang namanya, saudara-saudara, ketidakpastian, tentunya kita perlu yang namanya pelita, tentunya kita perlu yang namanya terang, dan terang itu adalah firman Tuhan. Saudara tidak bisa menjadi seorang atau menjadi gereja yang mempromosikan kemuliaan nama Tuhan tanpa terang firman Tuhan. Mari kita mau letakkan kepada otoritas yang benar. Otoritas yang benar itu adalah firman Tuhan. Tidak ada lagi yang lebih benar daripada firman Tuhan. Tidak ada lagi yang lebih dahsyat lagi kuasanya dalam dunia selain firman Tuhan. Saudara-saudara, sebab itu otoritas yang benar itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ketaatan, bagaimana kita mengembangkan ketaatan dan melatih ketaatan itu, saudara-saudara, yaitu kita perlu yang namanya fokus kepada tujuan, saudara-saudara. Bagaimana kita mau jadi seorang yang dipromosikan, menjadi seorang yang luar biasa kalau kita tidak ada tujuan hidup kita, saudara-saudara. Fokus pada tujuan, jadikanlah ketaatan itu sebagai tujuan dari saudara-saudara di mana saudara-saudara ingin dipromosikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita yakin percaya ketika kita dipanggil oleh Tuhan, masuk di dalam kemuliaan Tuhan, ya bertumbuh di dalam gereja, terutama gereja Bethel Indonesia Rock, terutama di Pluit ini, saudara-saudara. Kita yakin percaya ada maksud dan tujuan Tuhan juga dalam hidupmu, yaitu saudara-saudara untuk memperluas pengaruh Raja Allah di muka bumi ini, saudara. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, fokus pada tujuan adalah begini, saudara-saudara. Bagaimanapun saudara-saudara berat menghadapi tantangan ini dalam dunia ini, saudara-saudara, saudara tetap fokus pada tujuan itu. Tujuan Tuhan buat hidupmu adalah supaya engkau sempurna di hadapan Bapa. Tujuan Tuhan dalam hidupmu adalah engkau seperti Tuhan sendiri. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 2 ayat yang kelima, dikatakan begini, saudara-saudara, hendaklah kamu sehati sepikir serupa dengan Kristus. Artinya, saudara-saudara, bahwa sebenarnya tujuan kita untuk kita bergereja, tujuan kita untuk kita berjemaat, supaya kita dipenuhi dengan kemuliaan Kristus. Maka itu saudara fokus akan hal ini. Supaya apa? Supaya orang melihat bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan bahwa untuk mengembangkan ketaatan kita atau melatih ketaatan kita, maka kita minta bantuan orang lain. Saudara tidak bisa melakukan ketaatan dengan diri sendiri, tidak bisa. Harus bantuan orang lain, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana kalau kita mulai dari sekolah dari TK sampai kita kuliah, tentunya melalui orang lain kita dapatkan ilmu, kita dapatkan pengetahuan. Kita tidak bisa melakukan ketaatan tanpa bantuan orang lain. Contohnya begini, saudara-saudara, saudara tidak bisa taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan tanpa bantuan juga dari gembala sidang. Saudara tidak akan mengerti tentang firman Tuhan ketika saudara membaca suatu ayat, saudara-saudara, tanpa saudara-saudara dibimbing oleh gembala.
Tentunya ada juga dalam gereja ada yang namanya KM, Komsel Mesianik, saudara-saudara ya, di mana bisa bertumbuh bersama. Jadi untuk melatih ketaatan ini saudara-saudara, kita perlu yang namanya bantuan orang lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Saya pun sampai saat ini saudara-saudara masih terus perlu dengan bantuan orang lain. Mentor saya sampai saat ini saudara-saudara itu masih tetap mementor saya. Supaya apa saudara-saudara? Supaya saya tetap taat di dalam perjalanan pelayanan pekerjaan Tuhan yang saya jalani. Sebab itu saudara-saudara, mari kita mau supaya kita tetap dibantu oleh orang lain. Katakan di kiri kanan, bilang begini, kamu perlu orang lain. Kamu perlu orang lain, gitu saudara-saudara. Kamu jangan hidup diri sendiri saudara-saudara. Gak bisa. Saudara tidak bisa hidup dengan diri sendiri untuk mengupgrade ketaatan saudara, mengembangkan ketaatan saudara. Yang keempat saudara-saudara, yaitu bahwa kita harus menghargai diri kita sendiri. Bagaimana kita mau mempromosikan diri kita sendiri sedangkan kita tidak menghargai diri kita sendiri? Artinya begini saudara-saudara, yaitu penghargaan atau mempercayai diri kita sendiri. Setiap Anda berhasil dalam sebuah perintah Tuhan, beri penghargaan pada diri Anda sendiri. Artinya begini saudara-saudara, jangan kita mengkasihani diri kita sendiri. Tapi marilah saudara-saudara, kita mau katakan bahwa seperti Raja katakan saudara-saudara, ketika dia mengalami satu masalah, dia berkata kepada dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Artinya apa saudara-saudara? Bahwa jiwanya saat itu saudara-saudara tidak saja terus dibelenggu oleh dosa. Ketika dia katakan pujilah Tuhan hai jiwaku, maka lihat saudara-saudara, Raja Daud begitu semangat memuji Tuhan. Sebab itu saudara-saudara dengar baik-baik, ketika engkau berbuat kesalahan, engkau jangan sekali-kali untuk terus mengasihani diri sendiri. Saya ini orang berdosa, ya sudahlah saya orang berdosa, udahlah saya nggak ada gunanya. Jangan saudara-saudara, jangan. Tapi marilah kita mau supaya kita tetap menghargai diri kita. Kenapa kita menghargai diri kita? Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Katakan amin. Amin saudara-saudara. Diri saudara adalah diri yang luar biasa di hadapan Tuhan. Diri yang mahal, pribadi yang mahal. Bukan lagi pribadi yang biasa saudara-saudara. Mari kita mau menghargai diri kita. Ketika kita menghargai diri kita bahwa diri kita sudah ditebus oleh darah Kristus, dengar baik-baik, maka kita akan terus berjalan dalam ketaatan. Karena Kristus senang dengan orang-orang mengakui dirinya sudah ditebus oleh darahnya saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Sebab itu saudara-saudara dengar baik-baik bahwa kita mau kehidupan kita menjadi seorang promosi, seorang yang mempromosikan saudara-saudara, di mana kita dapat mempromosikan kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Bulan lalu saya baru saja, bukan bulan lalu, 2 minggu lalu saudara-saudara, masih ada 10 menit, 2 minggu lalu saudara-saudara, saya baru saja bersaksi atau saya baru saja sharing dengan seorang hakim saudara-saudara. Dia ini calon hakim agung, saya nggak akan sebut namanya, tidak etis saudara. Saking dia getolnya untuk menjadi seorang hakim agung saudara, akhirnya dia tidak dipilih. Dia dengan berbagai cara apapun, akhirnya dia tidak terpilih sebagai hakim agung Republik Indonesia saudara. Dan saat itu saudara, dia mulai mungkin karena stres berat, bukan lagi stres tapi depresi saudara. Sudah lihat, kami ditelepon pagi hari dia bilang, Pak Pendeta tolong, kakak saya bla 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 bla. Wah, ini kebetulan ini jemaat yang ada di Bekasi saudara-saudara. Nah, akhirnya kami pergi saudara-saudara. Waktu kami lihat hakim ini saudara-saudara, itu karismanya sebagai seorang hakim yang dipandang luar biasa saudara-saudara. Karena dia salah satu kepala kantor kehakiman yang ada di daerah Sumatera saudara. Saya nggak akan sebut namanya. Nah saudara-saudara lihat, begitu yang dulu saya anggap karismanya saudara luntur semuanya. Kenapa? Karena depresi berat. Nah ini saudara-saudara salah satu contoh. Ketika engkau mengalami satu masalah, mari kita belajar untuk menghargai diri kita. Katakan pada diri kita, hai jiwaku, engkau sudah ditebus dengan darah yang mahal. Hai pribadiku, hai diriku, engkau sudah ditebus dengan darah yang mahal. Aku adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara lihat,
Ketika dia mulai depresi, saudara-saudara, saudara tahu, dia teriak. Waktu saya datang, saudara, dia teriak. Tiba-tiba, saudara-saudara, telepon bunyi, nggak tahu mungkin telepon bunyi, tapi dia bilang, halo, ya dia ngomongnya saudara-saudara ngaco, saudara-saudara. Dia tutup telepon, saya tanya, Pak, telepon dari siapa? Dari Pak Jokowi. Oh ya, dari Pak Jokowi. Terus tiba-tiba telepon ini lagi, saudara-saudara. Dia pergi ke sana, bilang, saya tutup lagi, saudara-saudara. Ditanya, Pak, dari mana? Dari Yasona Lauli. Wah, saya bilang, wah ini udah ngaco nih kalau ini, udah ngaco nih. Ya saudara-saudara ya, akhirnya saudara-saudara kami ajak bicara, saudara-saudara, dan bicara. Nah, saudara-saudara, baru dapat tangkap satu saja poinnya daripada si hakim ini, saudara-saudara. Ternyata dia tidak menghargai dirinya sendiri, saudara-saudara. Ketika kegagalan ada dalam kehidupannya, dia menganggap bahwa dia adalah orang yang paling gagal di dunia. Begitu pula dengan kehidupan kita. Dengar baik-baik, saudara-saudara. Mari, untuk kita menjadi seorang yang dipromosikan oleh Tuhan, ada 4 langkah, saudara-saudara. Pertama, kita mau letakkan ketaatan kita kepada otoritas yang benar. Yaitu apa, saudara-saudara? Otoritas daripada kerajaan Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Yang kedua, kita tetap fokus pada tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita, saudara-saudara, yang apa yang Tuhan inginkan. Seperti yang saya katakan, bahwa Tuhan inginkan supaya kita pergi untuk memperbanyak, ya, memperbanyak. Kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan bahwa untuk memperbanyak gambaran-gambaran kerajaan Allah, gambaran Tuhan kepada dunia ini. Yang ketiga, saudara-saudara, kita perlu meminta bantuan kepada orang lain. Karena apa, saudara-saudara? Karena Tuhan perlu, saudara-saudara, untuk ada namanya kebersamaan. Oke, saya tambah di poin ketiga ini, saudara-saudara. Begini saya katakan gini, kenapa kita perlu dengan orang lain, saudara-saudara? Karena saudara tidak bisa menolong diri sendiri, nggak bisa. Perlu orang lain, tidak perlu orang lain. Maka itu Bapak Ibu, komsel-komsel yang ada, mungkin di komsel saat ini tidak ada karena situasi yang ada. Kalau bisa para ketua KM itu, saudara-saudara ya, boleh mengadakan Zoom. Kalau saya KM-nya di Kelapa Gading, saudara-saudara, kami setiap Selasa selalu mengadakan Zoom, saudara-saudara ya, selalu, saudara-saudara. Kami tidak pernah absen untuk mengadakan KM melalui Zoom, ya. Ya saudara-saudara ya, maka itu saudara-saudara, itu perlu sekali, kita perlu sekali, walaupun melalui Zoom, tapi ketika ada kesaksian demi kesaksian yang dilontarkan, saudara-saudara, kita dikuatkan. Maka lihat, saudara-saudara, firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara, maka kamu itu adalah ladangnya Allah, di mana Allah akan memperlihatkan ladang yang indah, supaya engkau bisa dilihat oleh dunia ini bahwa engkau adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dipromosikan oleh Tuhan. Haleluya. Kemudian orang akan melihat sebuah bangunan yang indah, saudara-saudara ya, bangunan yang indah yang dibangun oleh Tuhan sendiri, oleh Allah sendiri. Dan lihat, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat ingin sekali dalam kehidupan kita supaya kita menjadi terang dan menjadi garam bagi dunia ini. Bukan sekedar hanya sebagai jemaat yang biasa saja. Ya saudara-saudara, kami hamba-hamba Tuhan, ya saudara, mengajak saudara-saudara, walaupun dalam masa yang sekarang ini, jangan saudara-saudara mulai terlena. Oleh karena apa, saudara-saudara? Karena akhirnya ibadahnya online, jadi sudah biasa-biasa saja, saudara-saudara. Enggak, bila perlu waktu saudara-saudara melihat atau mendengar daripada khotbah ini, saudara-saudara, saudara bisa duduk dengan manis. Saudara-saudara mungkin dengan suami, dengan istri dan anak-anak, saudara-saudara dengar baik-baik akan khotbah-khotbah yang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Supaya apa, saudara-saudara? Orang akan melihat keberadaanmu lebih lagi dan lebih lagi, saudara-saudara. Dan ketika engkau melakukan segala sesuatu yang Tuhan katakan bahwa lakukan itu seperti untuk Tuhan, dalam bisnismu, dalam pelayananmu, dalam keluargamu, apapun yang kau lakukan, saudara-saudara, dengar baik-baik. Ayat 28 katakan begini, saudara, Kolose 3:28, maka Tuhan akan memberikan upah. Sekali lagi, Tuhan akan memberikan upah. Upah itu, saudara-saudara, bukan berupa uang, saudara-saudara, tapi upah itu berupa damai sejahtera yang dari Tuhan. Upah itu bisa jadi sukacita yang datang daripada Tuhan. Dan engkau menjadi gereja yang mempromosikan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu
yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, untuk menjadi gereja yang promosi saudara-saudara, Tuhan mau kehidupan kita taat, taat, dan taat. Dengan ketaatan saudara-saudara, maka lihat, Tuhan akan memberikan sesuatu yang belum pernah engkau duga, yang belum pernah engkau miliki, yang belum pernah engkau pakai, yang belum pernah engkau mimpikan juga. Itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara-saudara. Hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan yang sangat sederhana yang Tuhan sampaikan melalui bibir mulut saya pada hari ini. Mari saudara-saudara, kita mau supaya kehidupan kita tetap taat di dalam Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Ketika kita tidak taat, maka kehidupan kita akan hancur. Bisa bayangkan saudara-saudara, kalau seorang anak tidak taat kepada orang tuanya, bagaimana keberadaan anak tersebut saudara-saudara? Bagaimana dengan keberadaan daripada anak-anak di sekolah juga yang tidak taat kepada gurunya? Tentunya hidupnya akan berantakan. Hidupnya bukan lagi menjadi seorang yang dipromosikan saudara-saudara. Tapi mulai hari ini saudara-saudara, Tuhan mau kehidupan kita supaya menjadi orang-orang yang mempromosikan hadirat Tuhan dimanapun saja berada. Hari ini saya akan mendoakan bagi Bapak Ibu. Saya yakin percaya apapun masalah yang kau hadapi, dengar baik-baik, engkau sudah ditebus oleh darah Kristus. Melalui salib Yesus, engkau sempurna di hadapan Bapa. Jadi mari hargai dirimu, bahwa engkau bukan orang yang gagal dan terus gagal dan terus gagal, tapi engkau adalah orang yang dihargai oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam doa bersama-sama. Taruh tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kananmu. Ikutin saya berdoa. Bapa di surga, aku percaya pada hari ini, setelah aku mendengar firman-Mu dan meresponi firman-Mu, aku mau Tuhan masuk dalam ketaatan. Aku mau Tuhan masuk di dalam otoritas-Mu yang benar. Aku mau Tuhan pada hari ini juga Tuhan, supaya aku menjadi orang yang taat di hadapan-Mu Bapa. Berikan aku kemampuan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang aku lakukan bukan lagi aku lakukan sendiri, tapi bersama-sama dengan kuasa firman-Mu, sehingga aku menjadi gereja yang dipromosikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan buat seluruh keluarga yang mendengar akan firman Tuhan ini. Biarlah terus Engkau Tuhan jamah kehidupan mereka, lindungi mereka Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit yang mematikan sekalipun. Dan biarlah Engkau gantikan mereka itu dengan damai sejahtera daripada Engkau, sukacita daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka melakukan kehidupan mereka sehari-hari bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Aku berdoa Tuhan, saya secara khusus saat ini kepada Bapak Ibu yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus, aku berdoa buat mereka yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar dalam hati mereka, dengan mulut mereka, dengan lidah mereka mengaku, dengan lutut mereka bertelut saat ini juga Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Catat nama mereka dalam buku kehidupan-Mu, sehingga Tuhan mereka menjadi penghuni kerajaan-Mu ya Tuhan di dalam surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara-saudara. Terimalah berkat yang datang daripada Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Yesus, persekutuan pengurapan daripada Roh Kudus, menyertai kehidupan kita, mengayomi kehidupan kita, dan memberikan hidup yang terus hidup sampai kehidupan yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin percaya kami sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan amenkan akan firman Tuhan ini, mari kita bersama katakan haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Kita yakin percaya bahwa Tuhan
pasti akan mempromosikan saudara sebagai gereja yang luar biasa. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, shalom. Baik saudara, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa menyiapkan roti dan anggur. Bagi saudara yang sudah ada roti yang ada ayatnya, sebelum saudara memakannya, saudara bisa membacanya terlebih dahulu. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saatnya kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Mohon sucikan, kuduskan, layakkan, tahirkan setiap kami, supaya kami bisa makan dan minum dengan cara yang benar ini Tuhan. Dan kami sungguh berharap Tuhan, biarlah melalui perjamuan kudus ini kami semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin menghargai karya keselamatan Tuhan Yesus. Kami semakin mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Dan kami semakin mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara bisa angkat roti saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti roti ini saudara yang dipecah-pecahkan, demikianlah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menebus kita saudara. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat cawan kita saudara. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara bisa perhatikan, seperti cawan yang tercurah ini saudara, seperti anggur yang tercurah ini. Tahukah saudara, demikian pula darah Kristus yang tercurah untuk menembus, menyelamatkan kita, mengembalikan kita ke posisi semula. Apakah saudara meyakini, apakah saudara percaya bahwa cawan pengucapan syukur ini yang berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan Tuhan Yesus bagi kami semua. Terima kasih buat Tuhan Yesus sudah rela mati menebus, menyelamatkan kami semua Tuhan. Kami sungguh berharap Tuhan, melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami semakin memegang teguh anugerah keselamatan ini Tuhan, supaya tidak dicuri lagi Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan, untuk kami bisa mampu mematikan keinginan daging kami, keinginan mata kami dan keangkuhan hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami berharap kami bisa mendewasakan, kami bisa memiliki buah roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur buat keselamatan ini. Haleluya. Amin. Amin saudara. Shalom.
Saudara kasih dalam Tuhan Yesus dimanapun engkau berada. Halo, saudara diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bung Yefta. Saya panggilnya Bung Yefta, Jimmy Yefta Lesnusa ya. Luar biasa, begitu semangat, antusias. Hari ini kita belajar banyak bagaimana ketaatan dalam Tuhan itu sungguh-sungguh bisa membawa dampak promosi yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan, taat sampai Anda diberkati dan mengalami promosi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini adalah akhir dari bulan Agustus dan masuk ke awal minggu pertama dari bulan September. Kita akan menabur, mengembalikan perpuluhan ataupun persembahan misi ataupun persembahan diakonia dan mau persembahan. Saya mengucap syukur, sungguh sangat bersyukur karena saudara semua diberkati. Saudara menjadi berkat bagi banyak jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan di dalam ekonominya dan ada kebutuhan khusus. Gereja berperan aktif di dalam membantu mereka. Itu semua karena ketaatan saudara di dalam mengembalikan perpuluhan, di dalam memberkati persembahan diakonia dan semua persembahan misi yang saudara berikan, saudara tabur, semua menjadi berkat, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi jemaat kita maupun pelayan Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan dimanapun yang berhubungan dengan kita. Saudara, saya berdoa saudara diberkati berlimpah-limpah karena menjadi saluran berkat di mana saudara diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau bisa sekali ini saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Sudah berbulan-bulan kami melakukan ibadah di rumah, kami tetap bisa mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, mengalami semua proteksi perlindungan Tuhan yang sempurna. Usaha, ekonomi, keluarga kami diberkati karena Tuhan sungguh baik. Bapak terima kasih Tuhan. Bapak kami mengucap syukur buat firman Tuhan disampaikan. Kau berkati hambamu, pendeta Jimmy Yefta Lesnusa dan keluarganya, berkati semua pelayan yang Tuhan berkati, anaknya diberkati. Bapak terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah, berkati usaha mereka, kesehatan, terutama keluarga mereka dipulihkan, mengalami pemulihan. Hubungan dengan anak dan orang tua mengalami pemulihan. Setahap demi setahap mereka mengalami kasih Tuhan yang berkelimpahan. Bapa terima kasih. Kami mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau menabur, kami mau mengembalikan perpuluhan. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau melakukannya dengan ketaatan. Kami mau memberikan sukacita kami dalam bentuk persembahan ini Tuhan. Terimalah Tuhan, kami percaya ini menjadi berkat bagi banyak orang dan juga memberkati kami. Thank you Lord Jesus. Saudara, kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau berdoa buat keluargamu, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Melalui apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kami mau menabur dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin.